Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali, wa sallallahu ala nabiyil mursali, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi menghadiri majelis ilmu, sebuah tempat persinggahan yang paling mulia di atas muka bumi ini. Bahkan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan kemuliaan-kemuliaan tentang majelis ilmu. Di antaranya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum, komunitas, kelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian mereka di situ melantunkan ayat-ayat Allah. Mereka baca ayat-ayat Allah dan mereka pelajari ayat-ayat itu sehingga mereka paham dengan ayat itu. Kecuali Allah Azza wa Jalla akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa haffat bihimul malaikah, dan para malaikat akan datang mengurumuni kita semua. Jadi kita sekarang itu bukan ibu-ibu atau bapak-bapak saja yang hadir di kajian ini, tapi para malaikat. Para malaikat hadir di sini dan mereka duduk bersama kita mendengarkan majelis ilmu yang sedang kita jalani ini. Bahkan lebih dari itu, para malaikat duduk di majelis ini sambil mereka merendahkan sayap-sayap mereka. Karena mereka ridho dengan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam majelis ilmu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah Azza wa Jalla itu memiliki malaikat sayyarah. Sayyarah bukan mobil ya Pak, Bu, yang udah pernah belajar bahasa Arab. Sayyarah artinya adalah yang kerjanya keliling bumi. Keliling bumi. Tujuannya apa? Yaltamisuna majalisal ilm. Mereka cari majelis-majelis ilmu. Subhanallah. Ada malaikat yang kerjanya cuma cari majelis ilmu aja. Kemudian hatta idza wajaduhu, ketika mereka dapati sebuah majelis ilmu, mereka nazalu, turun ke situ. Kemudian mereka menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain, halummu ilaina, sini kemari, sini duduk bareng. Kemudian akhirnya mereka dengar majelis ilmu itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kemudian setelah mereka selesai mendengarkan majelis ilmu itu, mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla menyanjung-nyanjung kita semua di tengah-tengah para malaikatnya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kajian kita pada hari ini kajian yang sebenarnya penting sekali untuk dibahas. Tapi momennya harusnya dibahasnya di bulan Rajab atau di awal bulan Sya'ban. Cuman ala kulli hal, sebagaimana perkataan para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ya. Sesuatu yang enggak bisa digapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya juga. Ambil sebagiannya, ya. Walaupun sekarang kita sudah masuk tanggal berapa Sya'ban, Bu? Masya Allah, perhatian ya. 12 atau 11? Ada ikhtilaf di antara para ulama ini. Ya, tanggal 12 atau 11 lah, ya, 12 Sya'ban. 11 nih. Yakin? 12 Sya'ban ya. Baik. Ala kulli hal, sebentar lagi kita akan memasuki nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. 1 hari atau 2 hari lagi. Tergantung pendapat yang ibu pegangnya. Kalau yang bilang 11, 2 hari lagi. Yang bilang 12, besok udah masuk pertengahan bulan Sya'ban. Nah, judul kajian kita pada hari ini itu sebenarnya sangat-sangat penting. Karena memang benar, jangan lalai di bulan Sya'ban. Benar ini. Nanti kita akan singkap, kenapa sih kok kita harus peduli sama bulan Sya'ban? Bukannya bulan Sya'ban bulan yang biasa aja. Kan kita sebelum Sya'ban udah ada Rajab, Ustadz, bulan haram. Kenapa harus peduli sama Sya'ban? Udah gitu habis Sya'ban ada Ramadan. Terus ngapain kita harus peduli sama bulan Sya'ban? Nanti ya kita akan singkap, kenapa kok bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang perlu diberikan perhatian lebih, ya. Baik. Sebelum itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada kita,
Ya, umat Islam ini adalah Allah memberikan kepada kita waktu-waktu dan momen-momen di mana amal ibadah itu sangat dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ada momen di mana amal ibadah yang dikerjakan pada waktu itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Nah, di antaranya adalah pada waktu-waktu yang Allah jadikan waktu itu mulia. Di antaranya ada bulan-bulan haram, bulan Ramadan, kemudian di malam hari, ya, ketika sepertiga malam, kemudian lain sebagainya, ya, banyak di waktu-waktu yang mana Allah Azza wa Jalla menjadikan amal ibadah dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat bernama Muhammad bin Salamah, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki waktu tertentu di mana Allah memberikan karunia-Nya kepada kalian. Fata'arradu laha. Kata Nabi SAW, cari karunia-karunia Allah itu. Allah turunin karunia-karunia ini. La'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Mungkin saja, bisa jadi ada di antara kalian yang mendapati karunia ini dan dia nggak akan pernah merugi selama-lamanya. Ya. Di antaranya adalah waktu-waktu mulia. Di antaranya waktu-waktu mulia. Nah, di antara waktu atau bulan yang mulia itu ada bulan Sya'ban. Loh, kok bisa ya bulan Sya'ban jadi bulan yang mulia? Kita akan lihat. Sebagian ulama salaf seperti Salamah bin Kuhail pernah mengatakan syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para ahli bacaan Quran, para orang yang demen baca Al-Quran. Nah, bulan ini adalah bulan di mana amalan salih itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, amalan salih diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ibu, amalan salih kita itu dan amalan buruk kita diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, dilaporkan. Itu dalam setahun ada 3 waktu. Ada 3 waktu. Yang pertama adalah setiap hari. Yang pertama adalah setiap hari. Jadi amalan kita setiap pagi, siang, sore, malam itu selalu dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya kita sebut seperti rapot harian, Bu. Biar gampang ya, rapot harian. Ibu-ibu punya anak lah ya. Kan mereka punya rapot harian ya ketika mereka belajar. Ada yang punya rapot mingguan, ada rapot semester, ada rapot tahunan. Demikian juga amalan baik dan buruk kita. Ada amalan harian, pekanan, bulanan, dan tahunan. Tapi amalan soleh kita, pertama diangkat setiap harinya. Setiap harinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, di mana beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimat. Pernah suatu ketika Nabi SAW berdiri di hadapan kita dan menyampaikan kepada kita 5 kalimat, 5 ungkapan. Yang pertama, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak pernah tidur dan tidak layak bagi Allah untuk tidur. Dan ini sebagaimana ayat kursi yang sering kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa arti sinah dan naum, Bu? Ada yang tahu? Tidur dan ngantuk. Sinatun itu artinya ngantuk. Allah Azza wa Jalla nggak pernah ngantuk. Seperti kita di majelis ilmu udah gitu-gitu ya. Apalagi naum, tidur. Lagi ngaji, udah tidur gitu. Allah Azza wa Jalla nggak pernah ditimpa dengan ngantuk dan tidur. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur. Ya. Allah Azza wa Jalla selalu terjaga. Yang kedua, yukhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah meletakkan keadilan di tengah-tengah umat ini, di tengah manusia, dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Yang ketiga, yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Naik kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Naik kepadanya amalan malam sebelum amalan siang. Maksudnya adalah catatan amal itu. Jadi amalan yang dilakukan pada malam hari itu lebih dahulu naik daripada amalan yang dilakukan pada siang hari. Kemudian ungkapan yang keempat adalah wa amalun nahar qabla lail. Dan amalan pada siang hari naik lebih dahulu daripada amalan malam yang kemarin. Jadi bergantian terus. Ya. Setiap hari ada malaikat yang naik ke atas melaporkan amalan-amalan kita tanpa henti. Tanpa henti. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak satupun lafaz terucap dari mulut seseorang kecuali di situ ada malaikat yang mencatat amalannya. Pasti. Sesembunyi apapun ibu sembunyikan amalan kita, Allah tahu dan para malaikatnya mencatat. Lebih dari itu, Bu. Jangankan yang diucapkan, yang diniatkan dalam hati saja Allah tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata yang berkhianat dan juga apa yang disembunyikan oleh hati kita. Tahu Allah. Ibu sembunyikan dari suami, bapak sembunyikan dari istrinya, kita sembunyikan dari anak-anak kita. Allah Azza wa Jalla tahu itu semua. Makanya Allah Azza wa Jalla tahu dengan kondisi kita, lebih tahu daripada siapapun. Makanya kita sudah pernah sampaikan bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita rezeki. Itu berdasarkan kebutuhan kita. Ini hukum asalnya. Berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah Azza wa Jalla tahu yang dibutuhkan sama kita. Cuman kita terkadang lebih mementingkan apa yang kita inginkan daripada yang kita butuhkan. Sehingga jarang kita bersyukur. Jarang kita bersyukur. Pada Allah Azza wa Jalla kasih kecukupan. Hatta orang-orang yang miskin di luar sana, mohon maaf. Itu Allah kasih kecukupan. Allah kasih kecukupan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Burung yang terbang di luar sana tuh, nggak punya akal dia. Nggak kerja, nggak ngelamar kerja, nggak kuliah. Tapi bisa hidup. Kucing, Bu, lihat kucing tuh. Anaknya banyak, Bu. Siapa yang ngasih makan? Ada yang gemuk malah kucingnya kan? Allah Azza wa Jalla semua. Lah kok kita manusia yang punya akal, beriman sama Allah, khawatir sama masalah rezeki? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Kemudian yang kelima, ungkapan dari Nabi SAW adalah hijabuhun nur. Allah Azza wa Jalla itu dihijabi, ditutupi antara Allah dengan makhluknya dengan sebuah tirai dari cahaya. Dari cahaya. Lau kasyafahu lahtaraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau tirai itu ya yang menghalangi antara Allah dengan makhluknya disingkap, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bakal terbakar. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bakal terbakar. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian tahu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika diajak bicara sama Allah. Ketika diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa minta sama Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku melihat wajahmu. Nabi Musa pengen lihat. Karena cuma terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, lan tarani. Kamu gak akan bisa lihat aku Musa. Gak akan. Walakin inzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Tapi Musa, lihat ke gunung-gunung itu. Kalau gunung-gunung itu tetap berdiri kokoh, kamu bakal melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka. Ketika Allah baru hendak ingin menampakkan dirinya, baru ingin menampakkan dirinya, ternyata gunung-gunung itu hancur semua. Faqarra Musa sa'iqah. Nabi Musa langsung pingsan. Nabi Musa langsung pingsan. Nah, ini menjadi dalil bahwasannya Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat di bumi. Di dunia ini nggak bisa. Makanya ibu-ibu sekalian tahu nikmat terbesar penduduk surga itu apa? Melihat wajah Rabb kita. Itu nikmat terbesar sudah. Nggak ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu. Makanya ketika penduduk surga, penduduk neraka sudah masuk semua ke tempatnya, Allah Azza wa Jalla tutup pintu surga dan tutup pintu neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla datangkan seekor domba hitam yang bertanduk. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, kalian tahu gak ini apa? Maka mereka mengatakan itu kematian. Itu kematian. Jadi kematian didatangkan dalam bentuk domba ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, kalian tahu ini apa? Mereka mengatakan itu kematian ya Rabb. Kemudian apa? Akhirnya domba itu disembelih sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahai penduduk surga, kekekalan abadi untuk kalian, dan penduduk neraka kekekalan abadi untuk kalian. Ini adalah sebuah kehidupan akhir dari kita semua. Sebuah kehidupan yang tidak berujung. Ya, ujungnya antara dua, antara surga dan neraka. Antara sebuah kenikmatan yang tiada ujungnya atau sebuah azab dan siksaan yang tidak akan pernah berakhir. Dan siksa di neraka itu tidak akan pernah berakhir. Tidak akan. Lawan subhanallah ada kisah yang menjadikan yang disebutkan sama Allah Azza wa Jalla tentang penduduk neraka. Di mana penduduk neraka itu sudah kecapean dengan siksa yang diberikan sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka datang ke malaikat Malik. Tahu malaikat Malik, Bu? Jenderalnya penjaga neraka ya, jenderalnya dia. Kemudian mereka mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Tolong sampaikan ke Tuhanmu, tolong binasakan kita. Udah gak kuat kita. Udah gak kuat. Kemudian tahu apa, Bu? Didiemin sama malaikat Malik. Kemudian disebutkan sama para ulama tafsir. Kemudian para penduduk neraka datang lagi ke malaikat Malik 70.000 tahun setelahnya. Di neraka loh ini ya.
70.000 tahun setelahnya. Ngomong lagi sekali lagi sama mereka tadi. Ya Malik, liyaqdi alina rabbuk. Malik, sampaikan ke Rabbmu, binasakan kita. Udah gak kuat kita, capek. Udah gak kuat, sakit siksaan ini semua. Tahu jawabannya malaikat Malik apa? Innakum makithun. Kalian tetap di situ selama-lamanya. Subhanallah. Udah didiemin 70.000 tahun, dibalasnya, udah kalian tetap di sini, gak usah ngarep. Subhanallah. Untuk neraka. Ya. Kemudian ketika itu, Allah Azza wa Jalla meneru seluruh penduduk surga. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan pada penduduk surga, salni, coba minta sama aku sesuatu. Karena penduduk surga ketika itu, ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan telah memutihkan wajah-wajah kami? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, ada satu janji yang sudah aku janjikan untuk kalian. Fankashafal hijab. Maka hijab tadi disingkap sama Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kita semua melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innakum satarawna rabbakum falatudammuna fi ru'yatihi. Kalian bakal melihat wajah Rabb kalian nanti pada hari kiamat di surga dan kalian tidak akan berdesak-desakan melihat wajahnya. Dan setelah kita melihat wajah Allah, kita semua akan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan terpuncak penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian bulan Sya'ban ini, Bu, amalan tadi yang pertama diangkat setiap hari. Ada yang kedua, yaitu setiap pekan. Setiap pekan. Dan itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis. Ini disebut dengan weekly report. Ya, weekly report. Ngerti Bu ya? Laporan pekanan. Laporan pekanan. Seperti rapot kita lah. Rapot kita itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang semester, ada yang tahunan. Demikian juga amalan kita. Ada yang pekanan. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Amalan itu ditampakkan kepada Allah Azza wa Jalla di setiap hari Kamis dan Senin. Setiap hari Kamis dan Senin. Fayaghfirullahu fi dzalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Pada kedua hari ini Allah Azza wa Jalla akan mengampuni seluruh dosa setiap orang selama dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi subhanallah, kemuliaan dari umat ini salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah kita memiliki fadilah yang banyak banget dan tidak dimiliki sama umat-umat sebelum kita. Di antaranya, kita umat yang gampang sekali diampuni dosanya. Gampang sekali diampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian tahu, umat-umat terdahulu salah satu cara taubatnya apa? Tahu nggak? Kita ini kan taubat gampang ya. Kita menyampaikan kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menangisi, merenungi, menyesali, ya kan? Kemudian istighfar sama Allah Azza wa Jalla, tidak mengulang lagi, diterima taubatnya sama Allah, ya kan? Tapi umat terdahulu, Bu, itu ketika ingin taubat, maka perlu bunuh diri dulu. Bunuh diri dulu. Bayangin, ya. Bunuh diri dulu. Baru diterima taubatnya sama Allah Azza wa Jalla. Tapi itu umat terdahulu ya, bukan umat kita ya. Jadi kalau ada yang praktek sekarang ya nggak benar gitu ya. Itu umat terdahulu. Tapi umat kita, umat agama Islam ini, Masya Allah, dikasih kemudahan. Bahkan subhanallah, lihat, setiap Senin sama Kemis, selama dia nggak menyekutukan Allah, diampuni semua dosanya. Yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Kalau yang besar, maka diperlukan taubat. Yang besar diperlukan taubat. Kemudian Nabi SAW lanjut mengatakan, illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan satu catatan, ada ternyata orang-orang yang tidak diampuni sama Allah. Siapa? Yaitu mereka yang memiliki perseteruan, berantem antara dia dengan saudaranya. Gak akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, urku hadzaini hatta yasalihah. Tar dulu, yang dua ini gak boleh dimaafin dulu. Sampai mereka mau bermaaf-maafan. Jadi kita semua, kalau ada problem sama saudara kita yang sama muslim, segera maafan. Segera maafan. Dan gak ada ruginya kita maafin dia. Gak ada ruginya kita maafin dia. Hatta orang yang ngutang sama kita. Kalau ibu lagi berkelapangan, bapak lagi berkelapangan, silahkan dimaafin. Itu akan menjadi peringan untuk kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Namun, saya bukan mengartikan semua utang, orang yang ngutang ke ibu bapak sekalian dilepas gitu aja, bukan. Tapi maksudnya, kalau orang ini ada kemungkinan dia semangat untuk membayar, sudah nyicil dan sebagainya, tapi karena dengar kajian ini misalkan habis ini dimaafin semua, silahkan sudah, gak masalah gitu, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau ibu tetap mau minta dia bayar, silahkan, itu hak ibu. Tapi ingat, ada kemuliaan orang-orang yang mengikhlaskan hutang seseorang. Nabi SAW mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan
beban seseorang, hutang lah atau apa, Allah akan mudahkan buat dia urusannya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan itu banyak terjadi di kalangan para ulama salaf. Di mana mereka, ada orang-orang yang berhutang kepada mereka, kemudian diikhlaskan. Dan Allah langsung ganti itu semua. Gak akan rugi, Bu, tenang, gak akan rugi. Allah langsung ganti, tenang aja. Imma di dunia wa imma di akhirat. Tapi pasti diganti sama Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah amalan soleh diangkat setiap tahunnya. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Ya, amalan soleh diangkat tiap tahun dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan itu berdasarkan hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ini anaknya Zaid bin Harithah. Anaknya Zaid bin Harithah. Ini Usamah bin Zaid punya kisah unik ini, Bu. Kan Zaid bin Harithah, bapaknya, itu adalah anak angkatnya Nabi SAW. Bahkan termasuk orang yang dicintai sama Nabi SAW. Bahkan dulu di masa jahiliyah, Zaid bin Harithah sampai disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian ketika Nabi SAW diangkat jadi Nabi, maka dilarang sama Allah. Gak boleh. Anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Gak boleh. Tetap dinisbatkan kepada bapak aslinya. Nah, Zaid bin Harithah ini ganteng, putih dan sebagainya. Subhanallah, ternyata dia nikah sama seorang wanita, kemudian lahirnya Usama. Usama ini ternyata hitam. Hitam. Ketika lahir Usama, gempar waktu itu kejadian info. Istrinya si Zaid berzina. Tersebar kayak gitu. Maka Nabi SAW dengar kayak gitu, kok masa iya sih berzina dan sebagainya, nggak mungkin. Akhirnya Nabi SAW datangkan seorang ahli nasab. Jadi kata di dalam hadisnya, si ahli nasab ini cuma ngelihat kakinya Zaid dan Usama, langsung tahu ini keturunannya ini. Jadi bukan hasil zina. Nah, karena dengar itu Nabi SAW langsung senang. Dan Usama dan juga Zaid bin Harithah sangat-sangat dicintai sama Nabi SAW. Ya, nah Usama mengatakan, walima araka tasumu minasyuhur ma tasumu minasya'ban. Ya Rasulullah, kenapa sih kok aku lihat kamu ini puasa di bulan Sya'ban ini nggak kayak di bulan-bulan lain ini? Banyak banget. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan di mana manusia lalai. Bulan di mana manusia lalai. Baina Rajab wa Sya'ban. Antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tadi kita udah sebutkan di awal. Kenapa manusia lalai di bulan ini? Karena dia kejepit antara dua bulan yang mulia. Ya kan? Kejepit antara dua bulan yang mulia. Contoh simpelnya, kita kalau misalnya di hari Kamis ada kegiatan penting, di hari Sabtu ada lagi, hari Jumatnya biasanya kita pakai buat istirahat, ya enggak? Supaya besok bisa ngelanjut lagi, kurang lebih begitu. Jadi bulan Sya'ban ini kita nganggapnya kayaknya ini waktunya istirahat, bukan waktunya capek-capek. Besok ada kegiatan lagi. Tapi ternyata itu keliru. Justru bulan Sya'ban malah menjadi bulan yang mulia juga. Ya. Kemudian Nabi SAW lanjut mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan ini adalah bulan di manalah amalan saleh selama 1 tahun dibawa ke atas lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Diberikan laporannya. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku mau ketika amalanku diangkat dan aku dalam keadaan puasa. Ini ada faedah yang luar biasa, Bu. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan puasa ibadahnya? Kan ada sholat, ada zakat, ya kan? Ada istighfar, ada zikir, bacaan Quran dan sebagainya. Tapi kenapa puasa? Baik. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang akan membangunkan tubuh kita dari kelalaian. Puasa adalah ibadah yang akan membangunkan tubuh kita dari kelalaian. Jadi tubuh kita ini lalai tiap hari. Dibanguninnya gimana? Dengan dikasih puasa. Ketika puasa dia sadar, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa jajan, gak bisa nongkrong, gak bisa ke mall, gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ini. Akhirnya dia sadar, iya lagi puasa, kayak gitu. Kan kita biasanya kalau udah waktunya lapar, langsung makan, langsung minum. Lagi pengen jajan, langsung jalan. Lalai terus. Nah, ketika puasa diingetin, kamu lagi puasa, jangan macem-macem. Nah, bahasanya kayak gitu, jangan macem-macem. Itu yang pertama. Yang kedua, karena puasa adalah ibadah yang berkelanjutan. Artinya ada waktu yang panjang dalam melaksanakannya. Ya, ibadah yang berkelanjutan. Tidak seperti ibadah yang lain. Kita sholat cuma berapa menit sih? Yang sunnah paling 2-3 menit, ya kan? Yang wajib 5-10 menit, selesai habis itu.
puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau ada momen di mana di situ amalan soleh lagi diangkat, maka catatannya lagi bersih. Catatannya lagi bersih. Bener gak? Kita lagi puasa. Ibu lihat ya orang yang puasa. Gak akan ngelakuin maksiat. Kecuali sedikit lah. Kecuali dia memang udah gak bener dari awal. Tapi standarnya orang yang berpuasa beneran, dia bakal menahan dirinya. Dia gak akan mencela orang. Dia akan menjaga pandangannya. Dia akan menjaga hatinya. Dia nggak akan marah. Misalkan ada orang, biasanya marah. Kerjanya tuh marah, emosian. Tapi ketika puasa, ya sabar. Lagi puasa. Ngelus-ngelus dada gitu kan. Atau terkadang orang yang tadinya nggak pernah sholat, karena puasa, sholat di akhirnya. Tadinya nggak pernah sedekah, akhirnya sedekah. Dan seterusnya. Itulah puasa. Makanya mulia banget, ibadah yang sangat mulia puasa ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah, karena dengan puasa ini, kata para ulama, puasa akan menyeru ibadah yang lainnya. Puasa akan menyeru ibadah yang lainnya. Kita bisa lihat ya, kalau kita masuk bulan Ramadan, kayaknya hampir semua amal ibadah kita lakuin itu. Ya, dari pagi sampai pagi lagi itu. Sahur itu ibadah, Bu. Jangan dikira enggak ya. Sahur itu ibadah. Dapat pahala itu. Sahurnya doang dapat pahala. Dan terkadang kita kan bangun lebih pagi, ya enggak? Jam 3 udah bangun, sholat tahajud dulu, zikir dulu, berdoa dulu, ya Allah, pahala banyak nih dapat. Kemudian sahurnya, ibu-ibu nyiapin sahurnya, pahala lagi, ya subhanallah. Kemudian sholat subuh, mendengarkan azan itu dapat pahala, ya kan? Kemudian sholat qobliyah subuh, setelah qobliyah subuh, sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian baca Quran, Masya Allah. Ibadah yang banyak ini, gak pernah dilakuin di luar Ramadan. Gak pernah dilakukan di luar Ramadan atau di ketika puasa, ya kan? Nanti waktu duha langsung sholat duha, sabar, nahan diri, gak usah makan walaupun perut udah keroncongan dan sebagainya. Kemudian waktu zuhur sholat qobliyah lagi, sholat zuhur, ba'diyah, Masya Allah, full ibadah. Al-Quran yang tadinya gak dibuka jadi dibuka tuh. Ya, biasanya cuma jadi pajangan di lemari, udah berdebu, dibuka lagi tuh. Kita tuh, ya kan? Tapi mungkin ada juga yang sebagian Quran hampir rusak. Kenapa? Sering dibaca. Ada yang kayak gitu ya, Insya Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan inti dari kajian kita. Kenapa kita jangan lalai di bulan Sya'ban? Kenapa kita jangan lalai? Yang pertama, karena bulan ini adalah bulan di mana manusia semuanya lalai. Bulan di mana semua manusia lalai. Saya izin minum dulu ya, Bu. Bismillah. Jadi ada bulan di mana manusia seluruhnya lalai. Bulan di mana manusia seluruhnya lalai. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita sudah sebutkan. Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas. Itu adalah bulan di mana manusia lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dengan Ramadan. Lalai manusia. Nah, karena Ramadan menjadi inceran setiap orang. Benar? Kita dari sekarang aja udah kayak mengharapkan ketemu Ramadan. Bahkan kayaknya udah mempersiapkan diri. Kayak sekarang, datang majelis ilmu, ya kan? Mulai rajin baca Quran, salat sunnah gak ada yang ditinggalin. Mulai berdoa sama Allah, ya Allah pengen ketemu Ramadan, ya Allah. Gitu kan? Pengen buka bareng sama teman-teman. Ibadah yang mulia semua nih, Masya Allah. Terus berharap juga bisa ketemu Idul Fitri, ngumpul sama keluarga, dan sebagainya. Itu wajar, manusia. Karena memang mau menghadapi bulan Ramadan. Dan terlebih lagi bulan Ramadan adalah rukun Islam, betul? Puasa di bulan Ramadan rukun Islam. Sehingga semangat kita sebagai seorang yang beriman semakin besar. Ya. Kemudian ada bulan Rajab sebelumnya. Itu bulan Muharram. Amal ibadah di situ mulianya luar biasa. Mulianya luar biasa. Nah, kita dapati juga kebanyakan orang di bulan Sya'ban ini udah sibuk ngurusin buat ini, Ramadan. Tapi bukan untuk ibadahnya. Untuk masak-masaknya. Ya kan? Dari sekarang udah tulis jadwal. 1 Ramadan, arem-arem risol. Ya kan? Tanggal 2 kayaknya kolek aja deh. Ya kan? Udah kayak gitu. Dunia langsung. Masya Allah. Itu manusia kayak begitu. Makanya para ulama mengatakan kalau memang masih mau ngurusin dunia, memang waktunya sekarang. Cuman jangan kebablasan, secukupnya saja. Justru sekarang itu jadikan momen untuk mempersiapkan diri. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan stretching ya. Bulan stretching, bulan untuk pemanasan sebelum Ramadan. Jadi ibarat kayak kita lari,
Nggak akan bisa kita ketika baru mulai lari langsung 10 kilo. Pingsan di tengah jalan itu pasti. Minimal masuk UGD itu. Ya. Tapi kalau sebelumnya sudah terbiasa, sekilo dulu, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, sampai 10 kilo, udah biasa. Demikian juga ibadah. Ibadah itu nggak langsung blek kayak gitu. Biasanya nih, kalau langsung blek banyak banget kuantitasnya, terus kualitasnya, habis itu berhenti. Dan betapa banyak kita lihat orang kayak gitu. Masuk Ramadan, ibadah sekencang-kencangnya, keluar Ramadan, udah selesai. Ya kan? Selesai habis itu, udah selesai. Ya cukup. Itu banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena sebelum Ramadan dia nggak nyiapin diri. Masuk Ramadan dia ikut aja langsung. Seret. Emang dapat pahala. Tapi dikhawatirkan selama itu ternyata nggak ada yang diterima pahalanya. Khawatir. Diharapkan dapat pahala, tapi ternyata enggak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan lagi naik mimbar, 1, 2, 3, setiap naik ke atas mimbar beliau mengatakan amin. Naik lagi amin, naik lagi amin. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok kita ngeliat kamu mengucapkan amin tadi pas naik mimbar? Kata Nabi SAW, aku didatangi Jibril barusan. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan kepadaku, Muhammad katakan amin untuk doaku. Salah satu doanya malaikat Jibril, bukan manusia nih. Malaikat Jibril adalah man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Siapa yang mendapati bulan Ramadan sampai keluar dari Ramadan ternyata nggak dapat ampunan. Ternyata kata para ulama, dia menjadi hamba-hamba Ramadan. Ketika di Ramadan ingat Allah, keluar dari Ramadan lupa sama Allah langsung. Nggak diterima ibadahnya sama Allah Azza wa Jalla. Dikatakan sah, sholatnya sah, puasanya sah, pahalanya 0. Subhanallah. Udah capek-capek ibadah ternyata nggak ada pahalanya. Dan itu na'udzubillah, jangan sampai kita jadi seperti itu. Makanya para ulama salaf terdahulu, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan udah doa sama Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Setelah masuk Ramadan mereka ibadah sekencang-kencangnya. Setelah keluar dari Ramadan 6 bulan setelahnya mereka berdoa sama Allah supaya diterima. Subhanallah, para ulama tuh. Mereka takut ibadahnya nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama juga menyebutkan salah satu tanda seorang berpuasa Ramadan diterima sama Allah, ibadah-ibadah yang dilakukan dia selama bulan Ramadan, setelah keluar dari Ramadan dia tetap istiqomah. Nah, kita udah bahas masalah istiqomah ya. Walaupun kuantitasnya, jumlahnya berkurang, tapi tetap jalan. Ini tanda diterima puasanya. Tanda diterima puasa, tanda diterima sholat tarawihnya, tanda diterima semua ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kayak gitu. Nah, karena juga Nabi SAW mengatakan yaghfulu anhun nas. Bulan Rajab ini adalah bulan yang manusia lalai. Nah, supaya kita tidak termasuk jadi orang yang lalai, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan sampai jadi orang lalai. Gimana caranya? Kita mempelajari apa yang harus kita lakukan supaya tidak jadi orang lalai. Nah, karena orang-orang pada zaman itu lalai, maka orang yang tidak lalai, artinya melakukan amalan soleh pada waktu lalai ini menjadi mulia banget. Jadi mulia banget. Maka nanti kita sebutkan bahwasanya amalan soleh yang dilakukan pada waktu-waktu lalai itu pahalanya besar. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, juga Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW pernah cerita ini. Thalathatun yuhibbuhumullah wa thalathatun yubghiduhumullah. Ada 3 golongan orang yang Allah cintai dan 3 golongan orang yang Allah murkai. Siapa? Nabi SAW cerita. Yang pertama adalah ada sekelompok orang manusia yang datang kepada mereka seorang hamba Allah yang meminta kepada mereka bantuan. Ternyata mereka nggak mau ngasih. Ternyata ketika mereka sudah pergi, ada satu orang yang memisahkan diri dari teman-temannya yang nggak mau ngasih tadi. Kemudian mendatangi orang yang minta tadi, kemudian memberikan kebutuhannya. Nggak ada yang tahu pemberian antara dia dengan orang ini kecuali Allah dan yang diberi. Subhanallah. Yang kedua adalah orang yang berjalan bersama teman-temannya lagi safar. Kemudian mereka beristirahat pada malam hari. Teman-temannya semua taruh kepala mereka di atas bantal-bantalnya. Tidur. Ternyata dia enggak. Dia malah mengangkat kepalanya dan dia bangun untuk sholat di malam hari. Dan yang ketiga adalah orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika musuh sudah di hadapan mereka, maka dia maju seorang diri. Dia korbankan jiwa dan raganya untuk Allah Azza wa Jalla. Sampai antara dia dibunuh atau Allah berikan kemenangan. Kata para ulama, hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan hadis tadi, manusia lalai. Kenapa? 3 waktu yang disebutkan tadi, 3 kejadian itu adalah kejadian di mana manusia lalai.
Manusia lalai. Pertama, ketika manusia berkelapangan. Yang pertama tadi yang gak mau ngasih, ketika manusia berkelapangan. Orang yang berkelapangan, Bu, mohon maaf, secara dianya itu pasti enggan untuk memberikan hartanya. Kenapa? Takut berkurang. Takut berkurang. Tapi kalau ada orang yang luar biasa, dia lagi berkelapangan, kemudian dia gak takut hartanya berkurang. Ini baru, Masya Allah. Ini yang top. Dan pahalanya dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, malam hari, Bu. Memang waktunya orang-orang tidur dan lalai. Maka Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Wasilul arham. Sambung silat tali silaturahim. Wa at'imut ta'am. Kasih makan ke orang-orang miskin. Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Dan bangun di malam hari sholat, sedangkan manusia lagi pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Ya. Jadi sholat malam adalah waktu yang semua orang lalai dari situ. Pasti. Jarang orang itu, sholat malam tuh jarang. Sedikit. Hanya orang-orang yang Allah kasih hidayah aja itu biasanya. Karena berat, luar biasa berat. Kadang kita aja ya, sudah nyetel alarm, bunyi jam 3. Ah ya udah, tar dulu deh. Masih 5 menit lagi. 3.30. Subuhnya jam berapa? 4.40. Tar dulu deh, masih ada sejam. Tidur lagi. Lanjut jam 4. Subuhnya jam berapa? Masih 40 menit. Tar 5 menit sebelum subuh lah. Yang penting masih dapat. Akhirnya azan. Gak dapat sama sekali. Itu manusia. Dan itu karena bisikan setan. Jadi jangan kira setan itu ketika kita tidur, dia tidur. Enggak. Kita terbangun, dia mah bangun, gak tidur. Bisikin kita. Jangan, tar dulu. Masih lama. Udah tidur lagi. Ya kan? Tidur lagi, bangun lagi, tar dulu, sabar, belum, masih ada waktu, tidur lagi akhirnya. Kayak gitu terus, tiap hari lagi kayak gitunya, ya kan? Nah makanya salat malam itu adalah termasuk sunanul anbiya. Para nabi terdahulu dari dulu sudah salat malam, dari dulu. Itu memang ibadahnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal fariḍah, salatul lail. Salat paling utama setelah yang wajib, salat malam. Salat malam. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang maju di perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, mungkin kita orang yang tinggal di negeri aman kayak gini nggak akan terbayang betapa mengerikannya medan perang. Nggak akan. Tapi saudara-saudara kita di Palestina itu merasakan. Di Suriah atau di tempat-tempat lain yang sedang terjadi peperangan. Mengerikannya medan perang itu membuat orang yang ikut perang pun takut. Tapi ada orang yang ternyata berani dan dia takutnya sama Allah aja dan dia yakin ada pahala yang besar di sini, maka dia maju sendiri, nggak takut, maju dia. Akhirnya dia mati terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah gambaran di mana sebuah amal saleh itu menjadi sangat dicintai sama Allah Azza wa Jalla ketika manusia lalai dari melakukan amalan saleh pada waktu itu. Saya ulangi, ini menjadi dalil buat kita bahwasannya amalan saleh yang dilakukan pada waktu-waktu manusia lalai itu menjadi sangat mulia dan dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Contoh sekarang ibu-ibu sekalian. Ini waktu-waktu mager, ya enggak? Gerimis, hawanya Masya Allah buat tidur, ya kan? Ya, ujian nih, ujian keimanan. Datang gak ke majelis ilmu nih? Biasanya datang, ujian. Kalau ibu-ibu datang, pahalanya jauh lebih besar daripada yang gak datang. Jauh banget. Memang kita bilang di luar sana ada orang yang kerja dan sebagainya. Tapi ibu di tengah-tengah manusia lalai sama dunia, ibu-ibu datang majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa. Nggak akan rugi ya. Nggak akan rugi. Kemudian, kenapa kok kita tetap harus memperhatikan bulan Sya'ban? Karena pahala pada bulan ini dilipat gandakan. Subhanallah. Baru tahu ya Bu ya. Saya juga pas murajah lagi, iya ada ginian ya. Sampai lupa masalah kayak gini. Masalah bulan Sya'ban. Jadi pahala itu dilipat gandakan pada bulan ini. Kenapa? Karena ini adalah momen-momen manusia lalai. Jadi yang sebelumnya, ini adalah waktu manusia lalai. Ini punya kaitan yang erat dengan yang kedua ini. Pahala dilipat gandakan. Jadi ibu-ibu sekalian, seluruh amalan dilakukan pada waktu lalai atau pada waktu fitnah. Di mana Islam itu sudah mulai redup, pahalanya jauh lebih besar. Saya datangkan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian sebuah hadis yang Masya Allah luar biasa. Yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kita semua itu memiliki pahala yang sangat-sangat besar sebenarnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani
Di mana Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman. Sungguhnya di belakang kalian itu, atau di hadapan kalian nanti, ada hari-hari yang penuh dengan fitnah. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada waktu ini itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas. Ya enggak? Panas. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang mengamalkan amalan syariat pada waktu fitnah itu, waktu manusia meninggalkan amalan, itu mereka dapat pahala 50 sahabat yang melakukan amalan ini. Ibu tahu sahabat ya? Tahu kan sahabat ya? Mereka itu, Bu, pahalanya lebih besar daripada pahala yang kita lakukan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha nasifahu. Ma balagha mudda ahadihim la nasifahu. Jangan kalian celah sahabatku. Kenapa? Karena kalau kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, nggak akan nyamain pahalanya dengan pahala sedekah mereka cuma 1 mud atau setengahnya. Karena kemuliaan yang Allah berikan buat mereka. Nah, kita bisa dapat pahala yang lebih besar daripada mereka dengan melakukan amalan salih di waktu fitnah dan di waktu manusia lalai. Subhanallah. Ini pahala yang kita sekarang dapetin, jangan dikira kecil, gede banget ini. Seperti 50 sahabat yang ngelakuin, Bu. Ya Allah, sebanyak apa itu pahalanya ya? Sebanyak apa? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, a'ajru 50 minna au minhum? Ya Rasulullah, sebentar. Tadi 50 orang dari kita atau dari mereka? Kata Nabi SAW, bal ajru 50 minkum. Enggak, 50 sahabat yang ngelakuin ini pahalanya. Masya Allah ya. Innakum, nih kenapa Nabi SAW bilang gini. Innakum ta'maluna 'alal ta'maluna 'alal khairi a'wanan wa la yajidun. Kalian ini beramal tapi dalam kondisi mudah. Karena kalian melihat banyak orang yang melakukannya. Bapak, ibu-ibu sekalian tahu ya, para sahabat kalau ibadah itu luar biasa. Luar biasa. Mereka itu, diantara mereka seperti Utsman bin Affan, itu pernah sholat malam. Dari setelah sholat Isya sampai subuh. Sholat malam, 2 rakaat doang. Dan itu dihatamkan Al-Quran sama Utsman. 1 kali sholat. Ibadah mereka. Di antara mereka seperti Abu Darda, dia ini sangat-sangat semangat untuk ibadah, sampai akhirnya dia pernah dikunjungin sama Salman Al-Farisi, karena Nabi SAW saudarakan antara mereka berdua. Karena Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ternyata didapati istri Abu Darda ini kok lesu banget mukanya, lesu, berantakan, kayak orang nggak niat jadi istri gitu. Kemudian ditanya, kenapa? Kata istrinya, Abu Darda, saudaramu udah nggak pengen dunia dia, udah nggak pengen dunia. Terus ditanya kenapa? Siang hari dia puasa, malam sholat. Siang hari puasa, malam sholat. Ngeri nggak tuh? Siangnya sholat, siangnya puasa, malamnya sholat. Dan akhirnya Salman Al-Farisi nginep di situ, di rumahnya Abu Darda. Ternyata benar. Abu Darda kasih dia makan. Ternyata Abu Darda kasih Salman makanan. Kemudian didapat ternyata Abu Darda lagi puasa. Gak mau ikut makan. Pas malam harinya, Salman nginep. Tiba-tiba Abu Darda baru tidur berapa menit, langsung bangun sholat. Subhanallah. Dan dilakukan itu sepanjang malam. Sepanjang malam. Maka itulah para sahabat ridwanullah alaihim, mereka ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya sama ibadah mereka. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau mau mendapatkan surga Firdaus, ikuti cara ibadah mereka. Seberat itu untuk bisa sampai surga Firdaus. Jadi lihat diri kita sekarang, apakah sudah mirip dengan mereka atau jauh? Jauh. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta sama Allah surga, minta firdaus langsung. Jadi biar dikasih sama Allah aja lah. Kita tahu kita nggak akan bisa sama kayak mereka, tapi minta aja sama Allah, minta saja. Ya. Kemudian juga di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing lagi. Kita dapati nggak sekarang? Masih ingat ya, kalau waktu kita bulan lalu istiqomah, terakhir kiat istiqomah adalah, apa masih ingat nggak? Kiat istiqomah yang terakhir saya sebutin. Lupa ya. Sabar di zaman fitnah. Kita ini hidup di zaman fitnah. Di zaman keterasingan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang jenggotan, cingkrang, rajin ke masjid, aneh nggak Pak? Aneh, ya nggak? Di zaman sekarang. Ini kayak udah orang soleh banget deh, kayak gitu.
Apalagi sampai ada anak muda yang rajin ke masjid. Beda dari yang lain ini. Ibu-ibu di luar sana, ibu-ibunya pakai jilbab yang kecekek gitu kan. Ibu-ibu pakai jilbab panjang, rajin ke majelis ilmu. Masya Allah, beda. Dan dibilang aneh nggak? Dibilang aneh. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan berhijab itu adalah tanda kekolotan. Subhanallah. Sampai bilang kayak gitu. Terlebih lagi pakai cadar. Ngapain pakai cadar? Panas di Indonesia, bikin pengap aja. Subhanallah, apa dibilang kayak begitu? Sebagian orang luar sana kayak gitu. Atau kita yang sering datang ke majelis ilmu, soleh banget sini orang, ya enggak? Soleh banget. Kita udah di keterasingan. Bahkan sebagian orang mengatakan yang pakai cadar itu dibilang ninja. Dihina. Bapak-bapak yang jenggotan dibilang apa? Kambing, ya kan? Dibilang kambing. Yang cingkrang dibilang kebanjiran. Subhanallah. Syariat agama Allah dihina sama mereka. Mereka orang muslim itu. Orang muslim. Sholat mereka tinggalin. Ya kan? Banyak orang sholat tinggalin. Bahkan subhanallah, yang menakjubkan dan menyedihkan adalah nanti di bulan Ramadan, kita bakal lihat orang yang makan di warteg siang hari. Subhanallah. Ada itu. Ada. La ilaha illallah. Ini udah zaman keterasingan. Bahkan kita yang sudah belajar sunnah, kita tahu kita beda dari yang lain, ya kan? Kita ini tahu sesuatu yang mereka nggak tahu. Dan mereka menuduh kita sesat dan sebagainya. Karena kejahilan mereka. Mereka jauh dari namanya dalil. Nggak tahu mereka Al-Quran, nggak tahu sunnah. Nggak tahu gimana hidayahnya Nabi itu gimana, nggak tahu mereka petunjuknya Nabi. Akhirnya mereka melantarkan tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Asing banget kita. Asing banget. Makanya beruntung ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang mendapatkan hidayah sunnah. Wallahi nikmat yang luar biasa itu. Gak akan bisa diganti dengan apapun. Andai kata dunia dan seisinya diberikan kepada kita untuk kita melepas keyakinan ini, wallahi jangan pernah mau. Jangan pernah mau. Kita pertahankan sampai mati, gimana pun caranya. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang istiqamah dengan petunjuk ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ini. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa orang-orang yang asing itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, alladzina yasluhun idza fasadan nas. Itu orang-orang yang tetap melakukan kebaikan ketika manusia udah rusak semuanya. Subhanallah. Manusia udah rusak semuanya. Zaman ini kita lihat apa enggak? Lihat, rusak manusia semua. Yang benar sedikit. Yang ingat sama Allah sedikit. Yang mau hadir di majelis ilmu kayak gini, sedikit. Ya kan? Yang mau baca Quran, jarang. Maunya wakafin aja udah. Al-Quran diwakafin, dia gak baca. Banyak mulai kayak gitu. Mulai rusak orang. Mulai menghalalkan perzinahan, khomer. Sekarang khomer namanya ganti-ganti. Ada yang lebih, ada yang keren. Perzinahan diganti jadi friends with benefit. Subhanallah. Riba diganti jadi bunga. Indah banget namanya kan? Bunga. Siapa yang gak tertarik sama bunga? Ya. Tapi diganti. Rusak udah manusia, udah rusak. Makanya kita kalau istiqomah, wallahi bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah tetap istiqomahkan kita dan Allah tambah kebaikannya. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian perhatikan ya. Amalan-amalan yang dilakukan pada waktu-waktu lalai. Seperti sholat subuh, sholat isya. Lihat nih, sholat subuh dan sholat isya. Ini adalah waktu orang mager semager-magernya. Ya enggak? Sholat isya, ini udah malam, waktunya tidur. Ya enggak? Tapi kita diperintahkan untuk sholat. Yang laki-laki diperintahkan ke masjid. Nabi SAW mengatakan, Man shallal isya'a fi jama'atin, kana lahu ajru nisfil lail. Orang yang sholat isya berjamaah sama imam, dapat pahala seperti sholat separuh malam. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW lanjut mengatakan, Wa man shallal fajra fi jama'atin, kana lahu ajru qiyamil lail. Orang yang sholat subuh berjamaah bersama imam, maka dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Dan dua waktu sholat ini adalah waktu yang orang lalai. Mau tidur, pas subuhnya nggak mau bangun. Rata-rata orang bangun subuh kesiangan. Matahari udah terbit, dia baru bangun sholat subuh. Selalu kayak gitu. Tapi kita beda-beda, Insya Allah kita bangun sebelum subuh. Kita udah siap-siap, habis itu sholat subuh. Sholat isya kita nggak mau undur-undur, langsung di awal waktu. Supaya habis ini bisa tidur, bangun bisa sholat tahajud. Itu luar biasa, amalan yang luar biasa. Nah, pahala-pahala ini ya, waktu isya dan subuh yang dilakukan ini sangat besar pahalanya. Jauh lebih besar. Kemudian juga bisa kita lihat sholat malam ya, tadi kita udah sebutkan. Waktu orang tidur, tapi kita bangun. Kita rela meninggalkan kasur yang empuk itu demi berdiri menghadap Allah Azza wa Jalla. Subhanallah.
Dan sholat malam itu manfaatnya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Di antaranya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ibu sama bapak sekalian mau lebih dekat sama Allah, itu salah satu caranya. Sholat malam. Semakin sering sholat malam, semakin khusyuk di semakin khusyuk sholat wajibnya, semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Semakin lama-lama jadi wali dari wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga salat asar. Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta." Kalian jaga 5 waktu salat dan jaga salat wusta. Tahu salat wusta, Bu? Salat asar. Ahsan. Kenapa kok Allah khususkan penyebutan salat asar? Kenapa? Ahsan. Waktunya manusia lalai itu. Orang pulang kerja, Bu. Bener. Kadang tidur siang lagi enak-enaknya. Udah asar ya, baru tidur bentar. Atau lagi pulang kerja, ya udah asar. Tanggung deh, sampai rumah dulu. Diundur-undur, kayak gitu. Makanya Allah khususkan penyebutannya karena pahalanya sebenarnya besar di situ. Besar pahalanya. Ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan salah satunya adalah orang yang pergi ke mall atau pasar, ya, dan dia berzikir sama Allah Azza wa Jalla. Makanya tahu doa masuk pasar, Bu? Nah, baca nggak nih masuk mall, baca doa nggak? Oh, kalau nggak baca pantesan di dalam mall khilaf ya. Semua toko didatangi. Banyak kan khilaf ya. Apalagi diskon. Apalagi diskonnya. Lihat 50% dikit langsung disamperin ya kan. Ya, makanya banyak-banyak baca doa sebelum masuk mall atau pasar ya. Supaya nggak berlebihan belanjanya ya. Karena pasar itu Bapak Ibu sekalian sebagaimana disebutkan Nabi SAW adalah tempat peperangannya setan. Tempat peperangannya setan. Di situ setan naruh panji peperangannya. Kenapa? Di pasar banyak orang yang berbohong. Benar nggak? Antara pedagang, pembelinya pun sama. Pembeli nih Bu, contoh nih. Ini banyak terjadi nih. Contoh bohongnya pembeli. Berapa Bang? 100 aja Bu buat ibu mah. Di sebelah 80. Padahal belum ke sebelah kan? Bohong ini nggak boleh. Nggak boleh. Naluri mama. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau udah beneran ke sebelah tahu, baru ngomong itu bener. Tapi kebanyakannya belum ke sebelah, belum ke kiri, baru nyampe mall langsung ke situ kan? Langsung bilang ini mahal banget, sebelah segitu. Padahal belum tahu harga sebelah. Tahu-tahu di sebelah harga lebih mahal gimana? Demikian juga pedagang. Udah Bu, ini udah paling murah saya kasih. Gak bisa, ibu bisa cari tuh ke toko lain, gak ada yang lebih murah. Padahal belum tahu toko lain harganya berapa itu. Dia cuma nyebut-nyebut aja paling murah. Bohong. Kayak gini gak akan berkah dagangnya. Gak akan berkah. Makanya orang-orang yang di pasar itu, yang sering bohong gak akan kaya itu. Kaya tapi hampa hartanya. Gak bikin dia ingat sama Allah, malah bikin dia makin jauh sama Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwasannya bulan Sya'ban ini adalah bulan stretching ya, bulan pemanasan. Kenapa kita jangan lalai? Karena ini bulan pemanasan ya. Kita pemanasan dulu ya Kak. Sebelum kita ibadah yang total. Di antaranya ibadah yang harus kita rajini dari sekarang adalah sholat. Kenapa? Nanti pas Ramadan ada sholat apa Bu? Tarawih. Pernah ibu-ibu sholat di belakang imam yang baca 1 juz? Nggak kuat Ustadz. Yang bacanya qul huwallahu ahad diulang-ulang aja udah capek. Apalagi yang baca 1 juz. Kadang ada sebagian, biasanya di pesantren-pesantren, ini saya pernah sholat tarawih 1 juz dibaca. Bahkan 1 juz setengah. Dalam 11 rakaat. Ya, cuman ya harus keimanan yang berdiri di situ, kalau enggak, aduh lama banget ya. Hatta Bu, walaupun udah hafal Bu, itu tetap kok berat ya gitu. Karena ternyata kata para ulama, karena kamu tidak membiasakan sebelumnya. Jangan tidak membiasakan. Makanya kaki kita ini perlu dibikin capek untuk ibadah, harus. Karena nanti kita pada hari kiamat akan berdiri di padang mahsyar berapa tahun? 50.000 tahun. Berdiri doang. Pernah kita berdiri di dunia 50.000 tahun kan? Gak mungkin ya. Berdiri sejam aja udah aduh pegel gitu kan. Lagi 50.000 tahun. Nah makanya sekarang momennya kita bikin capek kaki kita. Memang tubuh ini harus capek, harus capek untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah para ulama juga menyebutkan bulan Sya'ban ini seperti sholat rawatib.
Tahu sholat rawatib ya, qobliyah. Kan kita sebelum sholat wajib ada qobliyah, ada ba'diyah. Bulan Sya'ban ini seperti qobliyah. Supaya hati kita ini bisa fokus untuk ibadah. Makanya ibu-ibu tahu, salah satu, bapak-bapak ya sekalian juga, tahu nggak salah satu cara bisa khusyuk dalam sholat? Sholat rawatib. Sholat rawatib. Kenapa? Ketika kita sholat rawatib, itu seakan-akan kita menyiapkan hati kita untuk beribadah yang beneran. Seakan-akan begitulah. Jadi wajib itulah yang paling beneran, yang rawatib ini ya pemanasannya aja. Kayak begitu. Sehingga ketika kita sholat yang wajib, udah dalam keadaan hati siap untuk ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga khusyuk ketika sholat. Kayak gitu. Itu salah satu faidahnya dari sholat rawatib. Nah bulan Sya'ban juga demikian. Dia adalah bulan di mana ini menjadi bulan stretching buat kita, pemanasan, supaya kita siap untuk puasa. Makanya setelah ini kita akan sebutkan sebagai penutup amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Sya'ban. Di antara amalan-amalan itu, ibu sekalian, adalah membersihkan hati. Ya, di bulan Sya'ban ini usahakan untuk bisa membersihkan hati kita, harus ya dari dosa dan kemaksiatan. Kalau bisa, ketika kita masuk Ramadan, kita sudah masuk dengan lembaran yang putih yang baru. Ya, yang sudah lalu selesai, kita selesaikan sekarang, bersihin tuh semua. Kita masuk Ramadan dalam lembaran yang baru. Sehingga Ramadan kita jadikan momentum untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Harus. Mau sampai kapan, Bu? Kita udah hidup berapa tahun? Ada yang 60-70 tahun ya? Ada ya? Ada nggak 60? Ada kan? Mau sampai kapan kita hidup, tapi Ramadannya gitu-gitu aja? Mau sampai kapan? Mau mati duluan? Kalau udah mati nggak bisa beramal. Makanya sekarang momennya. Kita perbaiki. Sekarang nih, dari sekarang Bu. Niatkan dalam hati. Ramadan ini adalah Ramadan yang harus jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Yang tahun lalu hatam cuma 1 kali, tahun ini harus 2 kali. Yang tahun lalu banyak bolong tarawehnya, harus tiap hari sholat taraweh. Harus. Yang tiap hari bangun sahurnya tidak bangun tahajud, paksa untuk tahajud. Harus lebih baik sekarang. Harus diusahakan gimana pun caranya. Walaupun udah tua bukan menjadi uzur ya. Harus semangat, minta sama Allah. Ya. Nah, setelah membersihkan hati kita, ya, karena para ulama mengatakan bersihnya hati itu akan mempengaruhi tubuh kita, ya. Jadi perbuatan kita itu tergantung hati kita. Kalau hati kita bersih, perbuatan kita baik dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua adalah memperbanyak puasa. Karena kan di bulan Ramadan kita bakal puasa. Jadi stretching nih, puasa dulu. Dan kita udah sampaikan bahwasanya Nabi SAW di bulan Sya'ban ini puasa pernah hampir full puasa. Hampir full. 29 hari full hampir puasa. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan. Jadi udah dibiasain perutnya untuk masuk ke bulan Ramadan. Karena terkadang kita yang jarang puasa, ketika masuk Ramadan, di hari pertama, baru pagi udah seret tuh tenggorokan. Ya kan? Udah bingung tuh langsung, aduh seret banget ini. Masih pagi lagi. Baru jam 11, perut udah keroncongan. Ya Allah, lapar banget. Buka kapan? Ya masih lama gitu kan. Lihat jam, terus lihat jam lagi. Ya Allah, kok waktu kayak lambat ya berjalan. Lambat banget ya. Terkadang juga kalau nunggu waktu berbuka ya. Ini waktu tinggal sejam lagi. Dilihatin terus kan. Lama banget ya. Udah muter-muter nyiapin makanan ini. Baru berjalan cuma 5 menit. Lama waktu jadinya. Karena kita berharap untuk bisa buka puasa cepet-cepet. Oke. Nah, itu yang kedua adalah puasa ya. Memperbanyak puasa. Nah, di sini ada sebuah pembahasan yang perlu saya sampaikan terkait puasa setelah nisfu Sya'ban. Ya, mungkin pernah mendengar ya, ada larangan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Pernah mendengar ya. Baik. Bagaimana Ustadz? Apakah itu benar atau tidak? Baik, saya sampaikan bahwasannya hadis hadisnya ya, yang menjelaskan tentang larangan puasa setelah nisfu Sya'ban lemah. Hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk melarang. Justru ada hadis lain yang lebih sahih, bahkan sahih, yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumin. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwasannya puasa sebelum 2 hari atau 1 hari itu boleh. Paham? Paham nggak? Saya ulangi ya. Dari hadis ini, jangan dahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Sampai sini paham? Nah, dari hadis ini ya, kita bisa pahami puasa sebelum 2 atau 1 hari itu berarti boleh.
Paham ya? Karena yang dilarang sama Nabi apa? 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Gitu ya. Jadi puasa setelah nisfu Sya'ban boleh. Namun ada catatan. Meyakini sebuah ganjaran tertentu dengan puasa di nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Meyakini puasa di nisfu Sya'ban dengan ganjaran tertentu tidak ada dalilnya. Kedua, bangun di malam hari ketika nisfu Sya'ban dan meyakini ada amalan tertentu atau anjuran bangun di nisfu Sya'ban tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Berarti banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Namun, puasa nisfu Sya'ban dibolehkan. Puasa nisfu Sya'ban dibolehkan. Tadi kan saya bilang puasa dengan ada harapan ganjaran tertentu khusus. Itu nggak boleh. Tapi puasa di nisfu Sya'ban boleh. Kenapa? Karena nisfu Sya'ban masuk ke dalam ayyamul bid. Masuk ke dalam ayyamul bid. Sehingga ketika kita puasa di nisfu Sya'ban, kita yakini dia sebagai ayyamul bid. Paham ya Bu ya? Gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya. Puasa setelah nisfu Sya'ban boleh dan puasa di nisfu Sya'ban juga boleh. Dan tapi kita yakini itu adalah puasa ayyamul bid. Gitu ya. Dan ini perlu disampaikan karena sering ditanyakan. Taib. Yang ketiga adalah amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak sholat. Perbanyak sholat. Untuk persiapan sebelum kita nanti sholat tarawih panjang-panjang itu. Sebelum sholat tarawih. Yang keempat, memperbanyak bacaan Quran. Ya, karena kata para ulama, syahrul Rajab, syahrul Qurra. Bulan Rajab adalah bulannya para ahli Quran. Jadi di sini kita perbanyak Al-Quran. Kenapa? Nanti ketika Ramadan kita bakal banyak baca Quran. Dan disunahkan oleh para ulama seorang muslim minimal ketika Ramadan khatam 1 kali minimal. Insya Allah harus 2 ya, harus 2 kali minimal. Harus lebih baik bulan Ramadan ini, harus. Karena apa Bu? Kita nggak tahu tahun depan ketemu apa enggak, ya nggak tahu kita. Bisa aja setelah Ramadan selesai ternyata ada yang meninggal di antara kita. Atau di pertengahan Ramadan, nggak ada yang tahu. Atau kita semua berlindung kepada Allah SWT, belum masuk Ramadan ada di antara kita yang pergi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sehingga minimal niatin dulu dari sekarang, nanti direalisasikan ketika Ramadan. Dan yang kelima adalah silaturahim, juga memperbaiki hubungan. Loh, kenapa tuh Ustaz? Kok memperbaiki hubungan sama silaturahim? Ada sebuah hadis. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan, yattari'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melirik kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi. Maka Allah ampuni semua manusia. Illa musyrikan au musyahin. Kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang sedang bersengketa. Berantem. Berantem doang loh, Bu. Berantem doang. Itu menyebabkan tidak diampuni. Bahkan Bapak Ibu sekalian tahu kenapa malam Lailatul Qadar ilmunya nggak turun? Tahu nggak kenapa? Karena ada 2 orang yang berantem. Jadi pernah suatu ketika Nabi SAW baru pengen keluar untuk menyampaikan ilmu tentang Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Ternyata pada malam itu ada 2 orang sahabat yang sedang berantem. Kemudian keluar dari rumahnya Nabi SAW mengatakan, tadinya aku mau menyampaikan kepada kalian tentang ilmu Lailatul Qadar. Ternyata Allah lupakan itu karena sebab 2 orang di antara kalian berantem. Subhanallah. Berantem doang, 2 orang. Bagaimana sekarang ribuan orang berantem coba kan? Makanya kalau bisa kita memperbaiki diri supaya dapat ampunan, supaya juga nanti ketika bulan Ramadan kita lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, amalan yang dianjurkan adalah taubat. Taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha. Benar-benar kita ikhlas, benar-benar kita itu pengen berubah. Harus kita bersihin hati ini. Ini menjadi catatan putih yang baru. Gak boleh yang lama. Yang lama udah ditutup, kita udah minta taubat, sekarang catatan putih yang baru. Kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bertakwa, lebih beriman, lebih semangat ibadahnya, lebih rajin sholatnya, lebih rajin sedekahnya, dan sebagainya. Ya. Supaya nanti kita masuk Ramadan, hati kita bersih. Sehingga ngelakuin amal ibadah gampang. Ya. Demikian terkait masalah amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban ini. Ada 6 ya. Tadi membersihkan hati. Kedua puasa. Ketiga sholat. Keempat membaca Quran. Kelima silaturahim. Ayo. Terakhir taubat kepada
Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Oh, Masya Allah langsung. Oh, tapi sebelum itu saya ada faidah ini tambahan terkait siapa sih, kenapa sih kok banyak orang yang merayakan nisfu Sya'ban? Ternyata kata para ulama, di zaman para ulama salaf ada orang-orang dari Syam. Dari Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon dan Maroko, ya. Itu mereka Libya. Ya, mereka itu ternyata merayakan nisfu Sya'ban. Dan ini dibenci sama seluruh ulama. Enggak seluruh, ulama Hijaz, ulama Mekah dan Madinah benci perlakuan mereka, mengkhususkan nisfu Sya'ban. Nah, karena perbuatan mereka, orang-orang setelahnya ngikutin. Dan ini tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Nah, silakan, tadi siapa yang mau bertanya? Saya, ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sebelumnya saya selalu mendengar cerita nenek-nenek saya kalau malam Ramadan itu, kalau di bulan Ramadan itu arwah-arwah keluarga kita mengunjungi kita, apakah itu benar Ustadz? Terus yang kedua Ustadz, amalan yang sangat baik di bulan Ramadan untuk kedua orang tua kita apa saja Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait hadis bahwasanya arwahnya kaum mukminin sebelum masuk bulan Ramadan mengunjungi keluarganya, ini hadis palsu. Ini dibuat-buat hadisnya. Tidak ada satupun hadis sahih yang mengatakan hal yang demikian. Tidak ada, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang paling utama untuk orang tua kita di bulan Ramadan? Tentu amalan tetap sama, yaitu mendoakan, paling utama. Kemudian bersedekah, ya. Karena itu urutan, ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Ketika manusia is dead, ya, mati, seluruh amalannya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Saleh, sada, amalan, waladin. Yang pertama apa? Ayo. Ayo, pada lupa kan? Ayo, gimana? Ayo. Yang pertama sadaqatin jariyah, ya. Ya. Kemudian ilmin yuntafa'u, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh. Ya, inilah doa anak soleh. Bukan sholatnya anak yang soleh, doain, ya. Jadi orang yang sudah meninggal dari tengah-tengah kita, amalan yang paling utama dari kita untuk mereka adalah doa. Udah itu aja, doa. Mereka itu butuh doa kita, butuh banget. Taib, itu dia jawabannya, ya. Silakan ada pertanyaan lain. Silakan Ibu yang di belakang. Gantian dulu. Ada lagi? Masya Allah, semangat banget nih, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya Assalamualaikum. tentang membersihkan hati. Memaafkan itu kan agak susah ya, karena memaafkan pasti untuk melupakan semua kesalahan. Nah sekarang kan zamannya yang namanya block, unfriend gitu. Nah apakah silaturahmi terputus ketika kita memblok atau mengunfriend teman, tapi kita tetap mendoakan dan ketika dia membutuhkan sesuatu kita bantu seperti itu. Nah, apakah itu memutuskan silaturahmi atau tetap kita karena kalau untuk melupakan itu kan sangat-sangat susah. Itu adalah kodratnya manusia kan. Nah, ketika kita melihat dia itu flashback pasti balik lagi dan endingnya malah saling menghujat. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh seperti itu dengan maksud kita membersihkan hati, kita mendoakan dari jauh, kalau dia butuh apa-apa kita bantu, atau ya memang kita harus bertemu gitu, tapi dengan satu keadaan kita pasti menghujat, karena kita kan manusia, pasti ada perasaan yang tidak senang atau seperti itu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, pertama saya luruskan dulu ya terkait masalah silaturahim ya. Silaturahim itu khusus untuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Penyebutan silaturahim khusus untuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan darah. Adapun kita dengan teman, itu adalah ukhuwah Islamiyah namanya. Ukhuwah Islamiyah. Saudara sesama Islam. Beda antara yang kedua ini. Dua-duanya wajib memang, tapi yang paling utama adalah silaturahim. Ini yang paling kuat. Ya, taib. Sekarang silaturahim ini disebut dengan memutus silaturahim itu seperti apa? Iya, kalau memblok nomor keluarga kita itu termasuk memutus silaturahim. Menyambungnya gimana? Tinggal ditelepon. Menyambungnya gimana? Tinggal ditelepon. Unblock telepon. Ini udah nyambung lagi.
Masya Allah, sekarang itu zaman dimudahkan sama Allah untuk menyambung silaturahim. Saudara kita, kalau nggak diangkat, nggak apa-apa, pahalanya udah nyampe ya. Ya, saudara kita yang jauh di luar sana, luar negeri, kita bisa telepon kapan aja. Dulu kan susah, ya kan? Ngirim surat, nyampainya sebulan setelahnya dan sebagainya. Ibu ngerasain lah, saya emang nggak gitu. Ya, nah, adapun ukhuwah Islamiyah, maka itu antara kita dengan teman. Dan tetap ini memang harus dijaga juga. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Setiap muslim itu adalah saudara untuk yang muslim lainnya. Sehingga jaga hubungan persaudaraan kalian sesama muslim ini. Disuruh dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwa kalian sama Allah supaya kalian beruntung. Ini menjadi dalil bahwasannya menjaga hubungan persaudaraan sesama muslim itu adalah bagian dari ketakwaan. Bagian dari ketakwaan. Sehingga supaya ketakwaan kita sempurna sama Allah, jaga hubungan persaudaraan. Jaga hubungan persaudaraan. Jadi harus diperhatikan ya, bedakan antara silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah. Kadang kita orang Indonesia nyamain semua. Ini sekarang lagi duduk sama teman-temannya, kita silaturahim lagi, alhamdulillah. Kagak. Kagak. Ukhuwah ini ukhuwah, beda. Ya, harus dinormalisasi ini ya. Ukhuwah Islamiyah dengan silaturahim, beda. Dua hal yang berbeda. Taib. Ada lagi? Oh ini. Ustadz, adakah dalil kita untuk bermaaf-maafan dan juga berziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal? Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Oh sebelum Ramadan? Oh iya. Oke. Adakah dalilnya untuk mengkhususkan maaf-maafan dan juga berziarah kubur sebelum Ramadan? Tidak ada. Tidak ada. Dilakukan sama sebagian ulama, iya dilakukan sebagian orang, ya. Cuman itu bukan karena mengkhususkan, karena memang momennya pas aja dia lagi di bulan Sya'ban ngelakuinnya, ya. Sehingga secara hukum asalnya bermaaf-maafan itu diminta sama Allah sepanjang tahun. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Falyafu wal yasfahu." Maafkan dan berlapang dada dari kesalahan orang. Dan untuk berziarah maka itu juga sama. Itu sebenarnya adalah syariat sepanjang tahun. Nabi SAW mengatakan, Zurul kubur, fa inni kuntu nahaytukum anhu, fazuruhal an, fa innaha tudzakirukumul maut. Sekarang kunjungi, ziarah kubur lah kalian. Ya. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang aku perintahkan kalian berziarah kubur, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian dengan kematian. Itu tujuan utama dari ziarah kubur ya, mengingat kematian. Jadi begitu ya, dalil khusus tidak ada. Dalil khusus menjelaskan di bulan Sya'ban maaf-maafan, ziarah kubur nggak ada. Tadi yang kita sebutkan menyambung silaturahim dan sebagainya itu dalil umum saja, secara umum. Ya, secara umum. Kemudian Ustadz, pada malam nisfu Sya'ban banyak umat muslim yang mengadakan acara-acara tertentu, ibadah-ibadah tertentu. Lantas jika itu tidak ada syariatnya, apakah yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya dan para sahabat saat malam nisfu Sya'ban? Allahu a'lam ya. Yang ternukil dari para sahabat tentang Nabi SAW di bulan Sya'ban itu puasa. Itu puasa. Dan itu memang kebiasaan beliau. Cuman di bulan Sya'ban beliau puasa hampir full. Sehingga nisfu Sya'bannya terkena pasti. Adapun para sahabat, maka dinukilkan dari para sahabat bahwasanya mereka membenci untuk memuliakan nisfu Sya'bannya. Para yang Anda tahu yang mengkultuskan, yang inti merayakan itu adalah sebagian ulama di Syam. Tadi yang Anda sebutkan, sebagian ulama di Syam. Sehingga mereka lah yang memulai untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan dirayakan. Bahkan subhanallah disebutkan mereka itu ada dua pendapat terkait masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwasannya nisfu Sya'ban harus dirayakan di masjid. Kumpul bareng, zikir sama Allah bareng, sholat bareng dan sebagainya. Tapi ini pendapatnya nyeleneh. Ya, banyak ulama pada waktu itu mengatakan ini bid'ah ini. Gak pernah dicontohin sama Nabi dan para sahabat. Dan pendapat kedua yang mengatakan nisfu Sya'ban boleh dimuliakan tapi tidak berjamaah. Masing-masing aja. Karena kemuliaannya tadi kita sudah sebutkan, diantaranya malam nisfu Sya'ban Allah Azza wa Jalla melirik ke seluruh manusia ya untuk memberikan ampunan. Salah satunya itu. Sehingga ya keumumannya saja, gak boleh dikhususkan. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ya, ada tuh.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini apa tentang nifsu Sa'ban. Teman saya suruh nitip pertanyaan. Jadi katanya diajak baca surat Yasin 3 kali. Yang pertama bertujuan untuk memohon kayak panjang umur. Terus yang kedua kayak buat banyak rezeki. Terus yang ketiga saya lupa. Itu apa ada anjurannya apa gimana itu Ustadz? Gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua, anak saya kan umur 6 tahun setengah Ustadz. Ntar kalau Ramadan itu puasa setengah hari, apa saya ajarin dia puasa 1 hari Ustadz? Udah itu aja. Assalamualaikum. Siap. Terkait amalan khusus ya di nisfu Sya'ban, maka tadi kita udah bilang tidak ada. Sebagian orang menyebutkan ya bahwasannya ada amalan tertentu seperti baca Yasin. Cuman saya sampaikan, saya ini basicnya ilmu hadis ya Bu ya. Jadi apa-apa itu harus berkaitan dengan hadis. Ada nggak hadisnya? Kalau nggak ada kita nggak mau terima. Nah hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan surat Yasin itu semua lemah dan tidak bisa diamalkan. Ya, dhaif. Terlebih lagi adalah bacaan Yasin di nisfu Sya'ban. Rata-rata palsu. Tidak benar dari Nabi SAW. Sehingga tadi sudah kita sampaikan yang disyariatkan di nisfu Sya'ban adalah amalan saleh secara umumnya saja. Kalaupun mau puasa, bukan puasa nisfu Sya'ban niatnya, tapi puasa ayyamul bid. Kayak begitu. Bahkan lebih dari itu, mereka itu punya keyakinan tertentu diantaranya sholat ada harus baca apa gitu, zikir-zikir. Ini sufi semua. Ini sufi. Sufi memang begitu kerjaan, inovasi dalam agama. Ya, inovasi. Inovasinya salah tadi. Kreatif. Cuman salah kreatifnya dipakainya. Ini orang-orang sufi kayak begitu. Dan disebutkan sama para ulama banyak sekali. Orang-orang sufi dari zaman dulu udah ada, tapi terkenal dengan inovasi dalam agamanya. Kayak gitu. Ngarang semua. Ya. Bahkan lebih parah, mereka ini kan tahu ya, sufi itu, saya jelaskan sedikit ya Bu, sufi itu punya salah satu dalil tambahan. Satu dalil. Kita kan dalilnya cuma 4 ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' para ulama, dan Qiyas. Mereka tambahin 1. Apa tahu nggak? Mimpi para wali. Ya, mimpi para wali. Jadi kalau wali-wali atau imam-imam mereka mimpi itu syariat. Itu syariat. Ya cuman ini sesat. Nggak pernah kayak begitu Nabi SAW ya. Gitu ya Bu ya. Terus yang kedua, anak saya umurnya berapa tadi? 6,5 ya. Diajarkan puasanya setengah hari atau 1 hari full. Maka diajarkan serah ibu, mau 1 hari full, setengah hari juga boleh. Karena dia belum kena kewajiban untuk puasa. Tapi diajarkan 1 hari full itu yang terbaik. Ya, diajarkan. Atau minimal seketika siang hari dia suruh buka, nanti suruh lanjut lagi puasa sampai maghrib. Ini tingkatannya yang disebutkan sama para ulama. Jadi pertama diajarkan puasa full dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia nggak mampu, maka suruh dia buka. Kalau dia nggak mampu nih siang udah lapar banget sampai nangis, suruh dia buka siang hari, makan, terus berhenti lagi puasa lagi. Ya, kalau dia nggak mampu, maka puasanya setengah hari aja. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah puasa, selesai. Karena masih kecil juga, masih kecil. Jangan sampai memaksa anak ya, jangan sampai memaksa anak untuk puasa. Kalau dilihat dari dia pengen ya, puasa, nanti iming-imingin janji aja. Nanti lebaran, mama kasih duit. Nanti kalau kamu benar, nanti kita buka puasa di luar. Kalau kamu puasa full, silakan. Iya, diiming-imingi janji yang baik. Beneran tapi jangan bohong ya, beneran. Jangan cuman janji-janji doang, tapi enggak ya. Baik. Gitu ya Bu ya? Allah alam. Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi menyangkut dengan bacaan Yasin Pak. Ustaz, sering kalau kita lihat tuh kalau kita ada yang meninggal, ya terus kita takziah di depan jenazah itu selalu disediakan surat-surat Yasin. Dan mereka biasa yang melawat ke sana tuh pada baca Yasin. Nah itu padahal dia sudah meninggal kan depan jenazah. Itu gimana Pak Ustaz? Apa memang ada dalilnya atau bagaimana Ustaz? Karena hampir seluruh ini ya kalau orang kita lihat seperti itu. Malah kalau kita nggak sediakan Yasin mereka tanya-tanya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab to the point ke pertanyaan Ibu, di Indonesia ini ada problemnya. Suatu hal yang sudah menjadi tradisi, kalau diselisihi dianggap aneh. Ya enggak? Yasinan itu udah tradisi. Dan itu enggak disyariatkan. Tadi saya sudah sampaikan, hadis tentang yasinan enggak ada satupun yang sahih, enggak ada.
Nah, sekarang orang-orang Indonesia menganggap yang nggak yasinan ini aneh gitu. Itu karena kejahilan mereka. Berarti selama ini mereka beragama itu karena keturunan saja. Nggak pernah belajar. Tradisi. Beda sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan belajar, bapak juga ya. Paham jadinya. Mereka sama ini udah. Ya orang tua saya Islam, saya ngikutin. Kebiasaan mereka apa? Ya udah saya ikutin. Lalu pertanyaannya, apa bedanya mereka sama orang musyrik zaman dulu? Ya enggak? Ya sekarang muslim aja dia, alhamdulillah kan. Cuman kebodohannya sama ini jadinya. Kebodohannya sama. Nah, terus bagaimana sikap kita kalau misalnya kita takziah terus dibilang sama orang, kok nggak baca Yasin? Sampaikan, mohon maaf, saya ini berkeyakinan tidak perlu baca Yasin. Ya, perlu nyampein kayak gitu. Saya di tetangga itu sudah terkenal, saya nggak akan yasinan, saya nggak akan tahlilan, saya nggak akan kunutan dan sebagainya. Kenapa? Karena saya sampaikan, saya emang nggak kunut dan sebagainya. Saya biasa bilang saya Muhammadi. Bukan Muhammadiyah ya, Muhammadi. Muhammadi itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Saya Muhammadi. Jadi saya nggak ngelakuin itu, karena Nabi SAW nggak contohin. Sehingga mereka kalau yasinan, tahlilan, ngirim makanannya doang, nggak ngundang. Ngirim makanannya. Ya, mereka berdosa, sahih. Jadi jangan dikira tahlilan, yasinan itu dapat pahala ya. Tidak dapat. Berdosa. Karena syarat diterimanya amal ibadah dua, ikhlas dan mengikuti sunnah. Sekarang mereka ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, bahkan menyelisihi. Tidak diterima malah dapat dosa. Itu sedihnya, orang-orang yang melakukan bid'ah. Baik. Ustadz, jika tidak mengqadha puasa tahun lalu, ini pertanyaan penting nih Bu ya. Jika kita tidak mengqadha puasa tahun lalu yang kita tinggalkan, apakah tetap wajib kita mengganti puasa Ramadan? Bagaimana jika kita tidak ingat jumlahnya? Masya Allah. Baik. Terkait puasa Ramadan tahun lalu atau tahun lalu yang belum dibayar, apa yang harus kita lakukan? Maka ibu-ibu sekalian, kewajiban untuk mengqadhanya tidak hilang. Kewajiban untuk mengqadhanya tidak hilang. Jadi ibu tahun lalu ada hutang puasa, sampai ketemu Ramadan lagi belum bayar, kewajiban ibu cuma satu, mengqadha tetap. Kapan? Setelah Ramadan selanjutnya. Itu aja. Terus bagaimana Ustadz? Ini udah bertahun-tahun, saya lupa. Maka ini diperkirakan. Misalkan 10 tahun, diperkirakan nggak puasanya karena apa? Haid misalkan. Ambil di hari yang paling normal, 7 hari. Dikali 10 hari. Itu yang harus dibayar. Ya. Karena apa? Kalau ibu belum bayar nih qadha, nanti ahli waris ibu harus bayarin. Ini harus bayarin mereka. Mereka harus puasa. Untuk bayar hutangnya. Kayak gitu ya. Jadi dihitung dan diqadha. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau sudah sampai lewat ketemu Ramadan lagi harus tambah bayar fidyah. Ini pendapat yang lemah. Walaupun sebagian ulama menguatkan sih. Tapi saya belum condong ke situ. Karena dalilnya nggak ada tambahan fidyahnya itu nggak ada. Allahu a'lam bishawab, kewajibannya adalah qadha. Nggak boleh. Disiatkan Senin Kamis. Taib. Untuk digabungkan niatnya. Nggak boleh. Puasa yang wajib itu puasa qadha, ya. Bukan puasa Senin Kamis, bukan. Iya. Iya. Mengqadha. Betul. Boleh kayak gitu. Sahih. Tapi menggabungkan nggak boleh ya? Sunnah dengan yang wajib? Betul. Dan itu tidak boleh kalau kita puasa Senin Kamis biasanya kan kalau ada undangan kita boleh buka membatalkan. Iya. Tapi kalau kita niatkan itu nggak boleh, betul. Jadi dia tetap seperti puasa wajib, nggak boleh dibatalin. Kalau puasa sunnah kan diundang makan dikit boleh batalin kan? Hari paginya puasa tiba-tiba ditelepon, siang ini kita ke ini yuk, ya udah deh batalin aja. Apa? Puasa wajib. Memenuhi panggilannya. Iya, sahih, betul. Karena Nabi SAW mengatakan man da'a ila walimatin falam yujib faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang disuruh untuk datang ke walimah, itu jamuan makan, kemudian dia nggak penuhi, dia telah menyelisihi Nabi SAW. Dari sini para ulama mengatakan wajib hukumnya memenuhi panggilan makan dan panggilan nikahan. Walimah ya, walimah nikah dan panggilan makan. Jadi orang undang ibu ke rumahnya buat makan, wajib untuk datangi. Wajib. Ya. Pahalanya udah dapat. Betul. Nggak rugi, insyaallah nggak rugi. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita cukupkan. Mungkin ibu-ibu sudah lapar juga. Ada lagi.
Ya. Ulang tahun, iya. Jadi ibu, ulang tahun itu tidak ada syariatnya. Bahkan ulang tahun itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Mereka membiasakan itu. Kita Muslim tidak pernah. Hari raya kita cuma 2, ingat ya? Cuma 2, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sisanya nggak ada. Sisanya nggak ada. Boleh. Nyambung ulang Sama tahun aja tadi, Pak Ustadz. Ya. Karena tadi menyangkut ulang tahun. Sekarang gimana misalnya ada orang ulang tahun, terus semua pada ngucapkan selamat ulang tahun ini, selamat ulang tahun itu bagaimana Ustadz? Nah, ya. Hukum mengucapkan selamat ulang tahun oleh para ulama itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Sama aja secara tidak langsung kita menyetujui perbuatannya. Makanya seperti ucapan kita ke teman-teman kita yang non-muslim, selamat Natal, selamat Imlek, itu nggak boleh, haram. Bahkan MUI ngeluarin fatwanya tuh, nggak boleh ngucapin selamat Natal, selamat Imlek, selamat Kapsah. Kapsah. Apa? Kapsah bener ya? Pasca kok. Kapsah. Pasca Kapsah. Aduh. Maklum udah siang. Oke. Ya, jadi tidak perlu mengucapkan selamat. Ya. Jadi kita mohon maaf ya, perlu untuk menormalisasi ilmu syar'i yang beneran. Harus kasih tahu ke orang-orang. Ini tidak disyariatkan. Memang awalnya dimusuhi. Sabar aja. Ini itu dakwah, sabar. Ya, sabar. Paling dibilang sombong, nggak masalah. Yang penting saya ada ilmunya ini, saya nggak ngarang. Gitu ya. Sama aja, Bu. Cuma ganti bahasa itu kan. Ini Bu. Ini Bu, di Indonesia segala sesuatu yang udah diarabkan jadi ibadah. Ya. Milad, bahasa Inggrisnya apa, Bu? Happy birthday. Coba kita ganti ya. Sekarang merayakan happy birthday Nabi Muhammad. Ada yang mau datang? Oh gila nih orang, ya enggak? Tapi karena diganti bahasanya, milad, orang nganggap itu ibadah. Kayak gitu. Coba diganti happy birthday, ya kan? Nggak ada yang datang itu. Ya. Ustadz, ada orang membangun rumah dan dia berkeinginan mengadakan acara selamatan atas rumah baru. Ana dibolehkan Ustadz, ini Ana sedikit lupa terkait masalah ini ya. Memang termasuk yang disyariatkan adalah tahdits bin ni'mah ya. Artinya mengungkapkan nikmat yang Allah berikan, diantaranya bersyukur dan mengadakan walimah. Cuman saya agak lupa ya tentang perkataan ulama terkait masalah ini. Allahu a'lam bishawab. Bisa ditanyakan ke Ustadz. Atau nanti saya cari dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak berani jawab dulu, agak lupa soalnya. Baik. Doa berjamaah sebenarnya tidak disyariatkan. Iya. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang doa berjamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan doa berjamaah itu baik selama tidak dijadikan suatu hal yang sering. Sesekali boleh doa berjamaah. Dan itu kan banyak ya. Tadi contohnya kita di awal-awal berdoa bareng kan, amin amin semua kan. Itu dibolehkan. Tapi nggak boleh sering-sering. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan juga semoga kita semua bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang terbaik dan semoga kita semua diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.